selanjutnya. Mas ingat dengan saya? Masih. Ya, dengan siapa kalau boleh tahu? Bagaimana? Ya, betul sekali. Ini masih dengan Mbak Safa ya. Oke, baik Mbak Safa, seperti janji kita kemarin, kita hari ini di jam 9 pagi dan tepatnya di sini akan berbincang-bincang kembali membicarakan tentang hal-hal positif yang bisa dilakukan Mbak Safa ketika Mbak Safa mengalami masalah seperti itu. Nah, apakah Mbak Safa bersedia? Iya, siap. Oke, kalau begitu kita mulai saja Mbak Safa. Kalau boleh tahu Mbak Safa, kalau misalkan Mbak Safa sedang menghadapi masalah, biasanya apa sih yang Mbak Safa lakukan? Saya kalau pikiran-pikiran negatif itu muncul, Iya. saya menutup telinga terus ngomong bahwa itu tuh suatu opsi saya kenal benar ya. Terus yang kedua, saya menulis perasaan yang saya alami saat itu. Ya, bagus sekali. Berarti Mbak Safa sudah bisa menerapkan apa yang kemarin kita sudah praktekkan ya. Baik Mbak Safa, pada kali ini kan kita akan membahas kegiatan-kegiatan positif atau hal positif yang bisa Mbak Safa lakukan saat menghadapi masalah. Nah, tujuannya adalah supaya Mbak Safa itu lebih bisa mengontrol diri, menenangkan pikiran, sehingga pikiran-pikiran tersebut, pikiran-pikiran yang mengganggu Mbak Safa itu bisa tidak muncul. Seperti itu. Yang perlu disiapkan yaitu daftar-daftar kegiatan positif yang bisa Mbak Safa lakukan. Nah, menurut Mbak Safa nih, kegiatan-kegiatan positif apa sih yang bisa Mbak Safa lakukan? Jadi saya sih biasanya suka menyapu halaman, terus sambil menyirami tanaman, terus apa lagi ya, masak juga sebenarnya saya suka, paling cuci piring. Oh gitu, bagus sekali. Berarti Mbak Safa sudah bisa menyebutkan kegiatan positif yang bisa Mbak Safa lakukan ketika menghadapi masalah. Nah, nanti kalau misalkan Mbak Safa sedang menghadapi masalah, Mbak Safa bisa melakukan kegiatan tersebut yang sudah tadi disebutkan seperti menyuci piring, menyapu ya tadi. Terus apa lagi? Oh, menyiram tanaman. Nanti Mbak Safa bisa melakukan hal-hal tersebut supaya Mbak Safa bisa lebih mengontrol diri Mbak Safa sendiri dan pikiran Mbak Safa. Coba Mbak Safa bisa menyebutkan ulang nggak kegiatan positif yang bisa Mbak Safa lakukan ketika sedang menghadapi masalah? Saya bisa menyapu halaman, terus menyirami tanaman, terus sama mencuci piring. Ya, bagus sekali. Nah, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah Mbak Safa tadi sebutkan, Mbak Safa itu dapat mengalihkan pikiran sehingga Mbak Safa bisa menjadi lebih tenang. Gitu. Nah, setelah kita berbincang-bincang ini, Mbak Safa, apa sih yang Mbak Safa rasakan? Saya berpikiran kalau kedepannya mungkin saya akan lebih banyak kegiatan, jadi pikirannya juga lebih tenang. Iya, bagus sekali. Nah, tadi kan kita sudah membahas ya kegiatan-kegiatan yang bisa Mbak Safa lakukan ketika Mbak Safa menghadapi masalah. Nah, boleh disebutkan nggak tujuannya itu apa sih? Supaya pikiran saya bisa teralihkan Iya, ke kegiatan positif itu. Iya, contoh kegiatannya tadi apa aja? Menyapu halaman, Iya. terus menyirami tanaman, Iya. sama mencuci piring. Oke, bagus sekali. Jadi Mbak Safa udah paham ya? Oke. Mbak Safa, karena sekarang sudah jam 9.15, saya cukupkan pertemuan pada kali ini ya. Nah, besok jam 9 apakah Mbak Safa bersedia? Tempatnya mau di mana? Di sini. Tempatnya mau di sini aja. Kita akan bertemu lagi untuk membahas harapan-harapan Mbak Safa ke depan. Seperti itu. Karena sudah selesai pertemuannya, apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, terima kasih Mbak Safa atas kerjasamanya hari ini. Mbak Safa bisa kembali istirahat, saya akan kembali ke ruang aksi terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Safa. Terima kasih. I just had to let you know you're